Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran Rinovianti. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi pada manusia. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, yang belum subscribe, yuk ditekan tombol subscribe-nya. Like video ini dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, setelah kita makan, minum, dan melakukan aktivitas lainnya, banyak zat yang harus dikeluarkan oleh tubuh kita agar tidak menumpuk menjadi racun dan membahayakan tubuh kita. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh inilah yang disebut dengan ekskresi. Selain ekskresi, ada dua macam sistem pengeluaran oleh tubuh. Yang pertama, sekresi, pengeluaran zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya enzim, hormon, dan air liur. Dan yang terakhir ada defekasi atau proses pengeluaran zat sisa pencernaan makanan yang berupa feses. Jadi, ada berapa organ ekskresi pada manusia? Terdapat 4 organ ekskresi pada manusia, yaitu ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Yang pertama, ginjal. Ginjal berfungsi menyaring darah, menjaga tekanan osmosis darah, menjaga pH darah, juga menghasilkan urin. Pada manusia terdapat satu pasang ginjal, terletak pada bagian belakang atau dorsal tubuh kiri dan kanan. Hasil ekskresi dari ginjal kemudian akan dilanjutkan ke ureter, kantong kemih, dan uretra. Jika kita perbesar, struktur dalam ginjal terdiri dari bagian luar atau disebut dengan korteks dan bagian dalam yang disebut dengan medula. Satuan terkecil dari ginjal disebut dengan nefron. Proses pembentukan urin. Urin merupakan hasil penyaringan darah oleh ginjal dan dikeluarkan melalui saluran kemih, yaitu salah satu bagian dari sistem urinaria. Urin dikeluarkan dari tubuh untuk membuang sisa metabolisme, misalnya urea, amonia, dan zat racun dari dalam tubuh kita. Proses pembentukan urin terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengumpulan. Tahap pertama yaitu filtrasi atau penyaringan darah. Darah disaring agar protein dan sel-sel darah tidak ikut keluar bersama proses ekskresi. Tempat terjadinya di glomerulus. Hasilnya berupa urin primer. Tahap kedua yaitu reabsorpsi. Urin primer akan masuk ke dalam tubulus contortus proximal untuk dilakukan proses penyerapan kembali glukosa dan asam amino serta zat-zat yang masih bermanfaat di dalam tubuh. Hasil dari reabsorpsi adalah urin sekunder. Selanjutnya, urin sekunder akan masuk ke tahap yang ketiga yaitu augmentasi. Urin sekunder masuk ke dalam tubulus contortus distal dan terjadi proses penambahan zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, seperti urea, amonia, keratin, garam, vitamin berlebih, dan racun. Hasil dari proses ini adalah urin jadi atau urin sesungguhnya. Jika kita amati dalam gambar berikut ini, maka darah yang belum disaring akan masuk ke dalam glomerulus untuk melalui tahap filtrasi atau penyaringan. Hasil dari filtrasi atau urin primer akan masuk ke dalam tubulus contortus proximal dan terjadi proses reabsorpsi.
Hasil dari tahap reabsorpsi yang berupa urin sekunder akan masuk ke dalam tubulus contortus distal dan terjadi proses augmentasi. Urin jadi hasil dari augmentasi akan dikumpulkan ke dalam tubulus collectivus. Kemudian urin tersebut akan dikeluarkan melalui saluran urin. Oke, masih semangat belajar kan? Yuk kita lanjut ke paru-paru. Pada materi sebelumnya, kita sudah mengenal tentang paru-paru sebagai organ respirasi atau organ pernapasan. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau disebut dengan H2O. Paru-paru sebagai organ ekskresi. Bisa kita lihat ya. Ada glukosa yang bereaksi dengan oksigen, maka akan menghasilkan hasil ekskresi atau pengeluaran berupa karbon dioksida dan uap air, plus energi atau ATP. Sampai sini cukup jelas ya? Ketika kamu berolahraga, kamu akan mengeluarkan keringat bukan? Selain menjaga suhu tubuh, berkeringat ternyata berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Organ yang berperan dalam proses ekskresi tersebut adalah kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis atau kulit ari, dermis atau kulit jangat, dan hipodermis atau subkutan. Jika kita amati pada gambar berikut ini, pada lapisan dermis terdapat pembuluh darah, saraf, kelenjar minyak atau glandula sebasea, dan kelenjar keringat. Kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, NaCl atau garam, dan urea dari dalam darah yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit sebagai hasil ekskresi. Selanjutnya, hati. Selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Berikut adalah bagan perombakan sel darah merah atau eritrosit yang sudah tua. Saat eritrosit sudah berumur 100-120 hari, hemoglobin yang di dalam eritrosit akan dipecah menjadi heme, Fe, dan globin. Heme diubah menjadi bilirubin dan biliperdin. Selanjutnya, bilirubin akan dioksidasi menjadi urobirin dan menjadi pewarna feses dan urin sebagai bentuk hasil ekskresi dari hati. 4 organ ekskresi pada manusia sudah kita bahas. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Gangguan pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama, nefritis, penyakit rusaknya nefron yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Yang kedua, batu ginjal, gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau disebut dengan pelvis renalis. Seseorang dapat terkena batu ginjal jika terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air serta sering menahan kencing. Yang ketiga, albuminuria. Terjadi kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi atau penyaringan, sehingga protein ikut keluar bersama urin. Masih banyak lagi gangguan pada sistem ekskresi manusia. Ada hematuria, diabetes insipidus, kanker ginjal, jerawat, biang keringat, dan lain-lain. Oke semuanya, bab sistem ekskresi pada manusia sudah selesai kita pelajari. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini ya. Terus dukung channel ini dengan cara mengklik subscribe bagi yang belum subscribe. Salam sehat dan tetap semangat.